Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini di kediaman Ustaz Husein Alatas. Bersama juga di sini ada Neza yang megang kamera, juga Ustaz Alfan. Ya, kita jumpa lagi dalam acara renungan di bawah naungan Al-Quran bersama Ustaz Husein Alatas dan Ustaz Hamzah Alatas. Kita akan mengambil tema Al-Quran memerintahkan kita berdoa kepada Allah bukan kepada selain Allah. Jadi Al-Quran memerintahkan kita berdoa kepada Allah bukan kepada selain Allah. Assalamualaikum Ustaz Hamzah. Waalaikumsalam. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam memahami apa-apa yang dijelaskan oleh guru-guru kita. Jadi temanya adalah Al-Quran memerintahkan kita untuk berdoa kepada Allah bukan kepada selain Allah. Pada Ustaz Husein, kami persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wanfa'na bima 'allamtana. Amma ba'du. Ikhwan akhwat pendengar pemirsa radio TV Silaturahim yang dirahmati Allah, Ustaz Hamzah bin Attas Al-Attas, Ustaz Muhammad Krisna, ada Ustaz Alfan tamu kita, Neza dan seluruh kerabat kerja di studio, seluruh keluarga besar radio Silaturahim, seluruh kaum muslimin dan muslimat, itu pula seluruh keluarga besar umat manusia yang bersama-sama sedang menghadapi ujian dalam kehidupan dunia ini untuk menguji apakah kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang bersyukur hingga kita mempergunakan nikmatnya dalam keridhaannya dan beribadah kepadanya tanpa mempersekutukannya dengan sesuatu, apakah termasuk dari orang yang ingkar. Semoga Allah menjadikan kita dari mereka-mereka yang mengerjakan amalan-amalan soleh yang Allah ridhai, mengabdi kepadanya, tidak mempersekutukannya dengan sesuatu, menjadi hamba-hambanya yang betul-betul berjuang di jalannya mengajak kepada Allah, mengajak kepada yang ma'ruf dan mengingatkan umat untuk menjauhkan diri dari berbagai macam bentuk perbuatan yang mungkar. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Salah satu nikmat yang Allah anugerahkan bagi hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan kepada kita, bila kita menginginkan sesuatu, membutuhkan sesuatu, takut dari sesuatu, ingin berlindung
dari mara bahaya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita semua untuk langsung datang kepada Allah, memohon kepadanya. Karena segala sesuatu semua berada dalam kendali dan genggaman Allah. Baik itu yang menyangkut diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa kita, negara kita. Begitu pula yang berhubungan dengan berbagai macam mara bahaya. Baik yang turun dari langit, yang berasal dari bumi. Demikian pula seluruh kebutuhan kita berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila kita datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita datang kepada pemiliknya dan penguasanya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama kita dimanapun kita berada. Tidak pernah meninggalkan kita walaupun sekejap. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kabar gembira kepada kita semua melalui ayat yang Allah turunkan kepada nabinya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepadamu wahai Rasulullah, di mana aku? Bertanya mengenai keberadaanku. Allah tidak mengatakan katakan padanya wahai Rasulullah, tapi langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, sesungguhnya aku amat dekat. Sesungguhnya aku amat dekat dari hambaku. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku selalu siap untuk mengabulkan doa-doa hambaku apabila dia memohon kepadaku. Renungkan ayat ini. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku siap selalu untuk mengabulkan doa orang yang berdoa idza da'ani, apabila dia berdoa kepadaku. Tapi kalau berdoa kepada selain Allah, lalu meminta Allah untuk mengabulkan doanya, ini merupakan hal yang aneh. Jadi aku siap untuk mengabulkan doa-doa mereka yang berdoa idza da'ani, apabila dia datang kepadaku, mohon kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka hendaknya dia sebagai seorang hamba untuk dikabulkan doanya, sebagaimana dia mengharap, memohon kepada Allah dan mengharapkan Allah mengabulkan doanya, maka dia harus memenuhi syaratnya juga. Falyastajibu li. Dia juga apa? Dia juga menyambut seruanku, ajakanku, bimbingan dan tuntunanku. Falyastajibu li. Dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersungguh-sungguh dalam doa, mengharap agar Allah mengabulkan doanya. Kalau kata ajaba yujibu artinya mengabulkan. Tapi kalau istajaba yastajibu menunjukkan arti yang lebih apa? Lebih dalam lagi. Nah, istijabah dari kita artinya dengan sungguh-sungguh kita mohon kepada Allah pengabulan doanya. Istijabah dari kita sebagai seorang hamba, di antara salah satu makna wazan istaf'ala yastaf'ilu menunjukkan arti soal, seperti istasqa, mohon apa? Mohon apa? Untuk diberikan air atau diturunkan hujan. Kalau saqa yasqi artinya menyirami, kalau istasqa yastasqi memohon untuk mendapatkan siraman. Jadi falyastajibu li, bila dia ingin dikabulkan doanya, pertama-tama ya dia dengan sungguh-sungguh menyambut seruanku. Nah, di antara seruan Allah yang paling utama dalam doa, mohon kepada Allah. Tidak mohon kepada selainnya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian yang merawat, yang mengasuh kalian, tidak pernah meninggalkan kalian sekejap pun, dan tidak meninggalkan kalian kepada selainnya.
berkata, ud'uni, mohon padaku, astajib lakum, aku akan kabulkan doa kalian. Jadi falyastajibu li, pertama dia hendaklah ya menyambut seruan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul, wahai orang yang beriman, istajibu lillah, artinya apa? Hendaklah kalian menyambut ya, seruan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dikala mengajak kalian lima yuhyikum, kepada apa yang menghidupkan kalian. Jadi falyastajibu li, hendaknya mereka juga menyambut seruan Allah, mengikuti bimbingan dan arahannya. Nah, yang pertama harus dilakukan ya, adalah memohon hanya kepada Allah dengan tulus dan ikhlas penuh harap. Wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, beriman bahwasannya segala sesuatu berada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, la syarikalah, tiada sekutu baginya. Dia menghadapkan wajahnya hanya kepada Allah, memohon kepadanya, berlindung kepadanya, tidak mengalihkan permohonannya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. La'allahum yarsyudun, semuanya demi kebaikan mereka. Di saat hatinya tertuju pada Allah, harap dan takutnya kepada Allah, maka hidupnya akan lurus. Tapi saat jiwanya dikuasai oleh ketakutan kepada berbagai macam hal, kemudian harapannya bukan hanya tertuju pada Allah, akan membuat akhirnya apa? Arah kehidupannya betul-betul mengalami kekacauan. Tapi kalau kita hanya hadapkan wajah kita kepada Allah, perhatian kita kepada Allah, mendengarkan apa yang datang dari Allah, niscaya kita akan dapat betul-betul berjalan di atas as-sirat al-mustaqim. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu, hadza siratul mustaqim. Sesungguhnya Allah adalah Rabbku yang merawat, yang mengurus, yang mengasuh aku. Begitu pula Rabb kalian semua, maka sembahlah aku, hanya aku yang kalian sembah. Hadza siratul mustaqim, inilah jalan yang lurus. Setiap perintah dari Allah dalam Al-Quran, u'budullah atau u'buduni, sebetulnya ya, menunjukkan arti apa? At-tauhid, mentauhidkan Allah dalam beribadah padanya. Jadi dengan rahmat Allah, dengan karunia-Nya Allah memberikan kita kenikmatan tak terhingga. Bukan hanya monopoli para nabi, bukan hanya monopoli para rasul, bukan hanya monopoli para ulama atau orang-orang besar, tapi setiap hamba Allah memiliki hak yang sama untuk datang ke hadapan Allah memohon kepadanya. Baik datang kepadanya di malam hari, di siang hari, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Kita datang mengetuk pintu Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan membuka bagi hambanya. Oleh karena itu jangan kita menyia-nyiakan kesempatan ini. Kita merasa seolah-olah pintu Allah tertutup dari kita. Kalau kita ingin datang kepada Allah harus melalui perantara-perantara orang yang dekat dengan Allah. Ini tidak benar. Allah dengan rahmatnya, dengan karunia-Nya membuka pintu bagi setiap hambanya yang datang dan Allah akan menyambutnya. Ada sebagian orang mengatakan, Ustadz, kita ini kan hamba-hamba yang penuh dengan dosa, kesalahan. Kalau kita langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tidak akan mengabulkan doa kita. Saya tanya, dari mana dasarnya ini? Iblis ketika mohon kepada Allah setelah kesombongan, kedurhakaannya, dia berkata kepada Allah, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun, wahai Rabbku, tangguhkan aku sampai hari kebangkitan. Allah kabulkan permintaan. Innaka minal munzirin. Iblis kalau seandainya mohon ampun pada Allah, bertobat pada saat itu, Allah akan ampuni. Tapi yang diminta diberikan penangguhan hingga dia dapat berbuat sesuka hatinya untuk menyesatkan hamba Allah. Oleh karena itu kita betul-betul harus meresapi di hati kita bahwa Tuhan kita sebagaimana yang Allah jelaskan dalam Al-Quran melalui nama-namanya, Dia Tuhan yang Rahman, yang Rahim, yang akan mengabulkan doa, yang mengampuni hamba-hambanya, yang menyambut mereka-mereka yang datang kepadanya.
Tapi di saat kita memalingkan wajah kita dari Allah, pergi kepada selainnya, maka Allah akan berpaling dari kita. Atau kita datang kepada Allah, tapi datang juga kepada selain Allah untuk memanjatkan harapan kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima kedatangan kita. Sebagaimana dalam surat Az-Zumar Allah menyebutkan, ala lillahid dinul khalis. Ketahuilah sesungguhnya pengabdian seorang hamba, begitu pula permohonannya hanya akan diterima bila betul-betul murni hanya dipanjatkan kepada Allah. Ala lillahid dinul khalis, ketahuilah ad-din yang diterima, pengabdian yang diterima, begitu pula permohonan yang diterima oleh Allah dan disambut hanyalah di saat dalam keadaan murni hanya teruntuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Allah tidak menerima doa orang-orang musyrik karena mereka melalui perantara-perantara. Walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Dan mereka yang menjadikan selain Allah sebagai wali-wali, yang mereka jadikan sebagai perantara, waktu ditanya kenapa kalian melakukan hal ini, mereka mengatakan kami tidak menyembah mereka, tidak memohon kepada mereka, kecuali dalam rangka untuk mendekatkan kami kepada Allah. Jadi alasannya, yang kami tuju Allah, mereka hanya untuk mendekatkan kami kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tolak hal ini, karena Allah tidak pernah mengajarkan hal ini. Dan Allah juga dengan tegas sebagai penutup dari ayat ini, innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada seorang yang bagaimana? Yang pendusta lagi ingkar. Karena apa yang mereka ucapkan sebetulnya tidak keluar dari hati mereka. Karena mereka jelas-jelasan lebih suka menunjukkan atau menunjukkan ibadah mereka kepada selain Allah. Nah, berhala-berhala yang mereka sembah seperti Lat, Uzza, Mana, itu sebetulnya nama-nama yang mewakili malaikat-malaikat yang mereka anggap sebagai putri-putri Allah. Oleh karena itu, Tuhan yang disembah kaum musyrikin memiliki jenis kelamin perempuan. Iyattakhiduna min dunihi illa inatha wa iyattakhiduna illa syaitanan. Yang mereka sembah sebetulnya Tuhan berjenis kelamin perempuan, dan pada akhirnya yang mereka sembah sebetulnya adalah syaitan yang terkutuk. Jadi, kepada semua manusia, khusus kepada orang-orang yang beriman, Allah telah membuka langsung pintu komunikasi tanpa perantara antara kita dengan Allah. Dan Allah berjanji dengan janji yang hak yang tidak akan diingkari, bila kita datang memohon kepada Allah dengan tulus dan ikhlas, kita menyambut seruan Allah, Allah akan mengabulkan doa kita. Dengan syarat falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dalam surat Al-Ahqaf, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajukan pertanyaan kepada kita pada ayat 4. Ayat 4 suratul Ahqaf. Qul ara'aitum ma tad'una min dunillah. Katakan kepada mereka, wahai Rasulullah, terangkan padaku apa-apa yang kalian sembah selain dari Allah, yang kalian mohon selain dari Allah. Terangkan padaku alasannya. Aruni madza khalaqu minal ard. Perlihatkan padaku, terangkan padaku apa yang telah mereka ciptakan dari bumi ini. Apakah mereka memiliki andil dalam penciptaan gunung, umpamanya, dalam penciptaan lautan, atau hewan-hewan, atau tumbuh-tumbuhan? Terangkan, perlihatkan padaku apa yang telah mereka ciptakan dari bumi ini. Apakah mereka memiliki andil? Am lahum syirkun fis samawat. Atau apakah mereka memiliki saham dalam penciptaan langit? Ituni bi kitabim min qabli hadza. Ituni bi kitabim min qabli hadza au atharatin min ilmin in kuntum shadiqin. Bawa ke hadapanku apa? Sebuah kitab sebelum Al-Quran yang menjadi pegangan dan dasar kalian. Kitab yang Allah turunkan sebelum Al-Quran
yang membenarkan, yang mengizinkan kalian untuk melakukan hal ini, au atharatin min ilmin, atau fakta-fakta ilmu pengetahuan, bukti-bukti dari akal ya, yang membenarkan apa yang kalian lakukan. Coba, ada nggak fakta-fakta ilmiah yang menunjukkan bahwa apa? Selain dari Allah memiliki andil dalam penciptaan bumi maupun langit. Kalau terdapat ilah-ilah selain dari Allah di langit maupun di bumi, niscaya langit bumi akan mengalami kehancuran. Jadi kitab Allah Subhanahu wa taala, wahyu Allah tidak mendukung perbuatan kalian, baik yang diturunkan pada nabi kita maupun nabi sebelumnya. Fakta-fakta ilmiah juga menolak dan tidak sama sekali membenarkan perbuatan kalian. Bawa ke hadapanku sebuah kitab sebelum Al-Quran atau fakta-fakta ilmiah yang membenarkan perbuatan kalian, in kuntum shadiqin. Lalu pada ayat berikutnya dengan tegas Allah mengatakan, wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Allah bertanya, ada tidak yang lebih sesat? Ada tidak yang lebih sesat dari orang yang memohon kepada selain Allah, yang tidak kuasa untuk mengabulkan doanya, walaupun dia memohon menjadi sampai hari kiamat, menghabiskan waktunya suaranya, yang dimohon selain dari Allah tidak akan kuasa mengabulkan doanya, karena semua di tangan Allah. Jadi Allah bertanya, ada tidak orang yang lebih sesat dari ini, yang memohon kepada selain Allah dengan permohonan yang sia-sia, sampai hari kiamat pun dia memohon, mereka tidak akan mampu untuk mengabulkan doanya. Wahum an du'aihim ghafilun, bahkan mereka ini yang diminta tidak tahu menahu tentang permintaan permohonan yang ditujukan kepada mereka. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da. Ketika manusia dihimpun nanti di hari kiamat, yang disembah selain dari Allah, baik itu malaikat atau para nabi atau para aulia, bahkan batu-batu yang mereka sembah atau pohon-pohon, di hari kemudian nanti kanu lahum a'da, mereka akan menjadi musuh orang-orang yang memohon kepada mereka. Wa kanu bi'ibadatihim kafirin, dan mereka dengan tegas ingkar terhadap ibadah yang ditunjukkan pada mereka. Dan kita tahu bahwa doa permohonan itu sebetulnya merupakan mukhul ibadah, inti dari ibadah. Ini dalam suratul Ahqaf. Dalam surah Fatir terdapat ayat yang serupa. Allah berfirman dalam surah Fatir ayat 40. Qul ara'aytum syuraka'akumul ladzina tad'una min dunillah. Katakan wahai Rasulullah, perlihatkan padaku sekutu-sekutu yang kalian mohon selain dari Allah. Aruni madza khalaqu bil ard. Perlihatkan padaku apa yang telah mereka ciptakan dari bumi ini. Am lahum syirkum fis samawat. Apakah mereka memiliki andil dalam penciptaan langit? Am atainahum kitaban fahum ala bayyinatin minhu. Atau kami berikan mereka kitab yang membenarkan perbuatan mereka hingga mereka berjalan di atas petunjuk dan bimbingan kitab tersebut. Bal iyya'idul zalimuna ba'duhum ba'dan illa ghurura. Allah bantah semua itu tidak ada, tapi orang-orang yang zalim ya, di antara mereka saling menjanjikan hal-hal yang penuh kebohongan dan kepalsuan, baik jinnya maupun manusianya. Jadi apa-apa yang mereka utarakan semua adalah janji-janji kosong. Lalu Allah dengan tegas mengatakan, innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadim min ba'di innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya Allah satu-satunya yang menahan langit bumi agar tidak lenyap. Wala in zalata, kalau seandainya langit bumi mengalami kehancuran keruntuhan, in amsakahuma min ahadim min ba'di, tidak ada kekuatan manapun juga yang mampu untuk menahannya kalau Allah meninggalkan. Kalau Allah tidak menahan langit bumi,
pada saat hancur, tidak ada yang mampu sama sekali untuk menggantikan peran Allah. Kalau Allah menghentikan bumi tidak berputar pada sumbunya, tidak mengitari mataharinya, maka tidak ada satupun kekuatan yang akan mampu menggantikan Allah. Jadi kenapa bukan kita memohon kepada Allah, innahu kana haliman ghafura, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menyegerakan adabnya, dia Maha Penyabar lagi Maha Pengampun. Membuka kesempatan bagi kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pada surat Al-Isra ayat 56. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita agar kita semua dalam memohon hendaklah memohon kepada Allah bukan melalui perantara-perantara. Karena apa? Karena Allah membuka pintu doa bagi kita tanpa perantara dengan luas. Walaupun kita seorang pendosa yang bergelimangan dosa, di saat kita memanggil Allah memohon ampun padanya, Allah akan sambut kita. Kalau dilalui dengan membaca salawat itu nggak apa-apa, Ustaz? Kalau kita berselawat itu kan namanya memang apa yang diajarkan oleh Nabi kita maupun. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah dengan hamdalah, dengan selawat, dengan istighfar, setelah itu mohon kepada Allah. Mohon kepada Allah. Bahkan dengan mengatakan, ya Allah, dengan kedudukan Nabi-Mu di sisimu, ya, dengan kecintaan kami pada Nabi-Mu, itu bukan merupakan satu hal yang bertentangan. Tapi kalau kita memanggil ya Rasulullah, ya, atau katakan ya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Syekh Saman, sembuhkan penyakit saya, atau tolong saya pada saat terjadi kebakaran, ini hal yang sama sekali nggak dibenarkan. Jadi maksudnya kita minta kepada Allah melalui perantara-perantara, ya, orang-orang yang kita yang kita mohon, yang kita sembah selain dari Allah Subhanahu wa taala. Pada semua doa Al-Qur'an mengajarkan kita berdoa kepada Allah. Wa man asdaqu minallahi qila, siapakah yang lebih benar ucapannya dari Allah? Wa man asdaqu minallahi haditha. Nabi dalam doanya mengajarkan kita mohon pada Allah. Demikian pula para sahabat Nabi, para keluarga Nabi mengajak kita semua berdoa kepada Allah. Kalau ingin membaca doa-doa dari keluarga Nabi, silahkan baca Sahifah Sejadiyah. Itu kumpulan doa yang berasal dari Imam Ali Zainul Abidin. Kita lihat semuanya mengajarkan kita berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tulus ikhlas. Kalau ada doa-doa yang diriwayatkan kepada keluarga Rasulnya yang menyimpang dari ini, sebetulnya bukan doa mereka. Bukan doa-doa keluarga Rasul, tapi doa-doa orang-orang yang di bawah, ya, yang tidak berdasarkan ilmu, yang mengarang doa-doa yang tidak sejalan dengan tuntunan Al-Quran, tuntunan Rasul maupun keluarganya. Nah, pada ayat 56 dari surah Al-Isra kita dengarkan, Qul ud'ul ladzina za'amtum min dunih. Katakan, silahkan kalian berdoa memohon kepada mereka-mereka yang kalian anggap selain dari Allah kuasa untuk mengabulkan doa kalian. Fala yamlikuna kashfad dhurri ankum wala tahwila. Mereka tidak kuasa untuk menyingkap mara bahaya dari kalian. Wala tahwila, atau mengalihkannya. Ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Mereka-mereka nih yang kalian mohon. Mau para malaikat, mau para nabi, para aulia yang saleh, mereka justru orang-orang yang memohon kepada Allah. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb mereka, pemelihara, pengasuh mereka. Ya. Menuju Allah dengan wasilah-wasilah, ya, yang amat dicintai Allah, ya, yang akan mendekatkan mereka kepada Allah. Jadi mereka-mereka yang kalian mohon selain dari Allah, justru mereka orang-orang yang memohon kepada Allah, mengharap kepada Allah dengan menempuh wasilah-wasilah yang paling cepat, yang paling mendekatkan mereka kepada Allah. Yaitu dengan keimanan kepada Allah, dengan mengerjakan amal soleh, berjuang di jalannya. Lihat para nabi, bagaimana pengabdian, pengorbanan, kesabaran mereka. Mereka mempersembahkan hidup mereka betul-betul untuk menggapai keridhaan Allah dengan melakukan wasilah-wasilah yang dicintai Allah, bukan justru melakukan wasilah yang dimurkai Allah. Itu memohon kepada selainnya. Wa yarjuna rahmatahu, mereka mengharapkan rahmat Allah.
Wa yakhafuna adzabah, dan mereka juga takut dari azabnya. Inna adzaba rabbika kana mahdhura, sesungguhnya azab Tuhanmu benar-benar patut untuk diwaspadai dan kita berhati-hati daripadanya. Jadi kita lihat di sini bagaimana Allah Subhanahu wa taala menerangkan pada kita, mereka-mereka yang kalian mohon selain dari Allah justru mohon kepada Allah. Kalian jadikan mereka sebagai wasilah, mereka justru berupaya untuk menjalankan dan mengamalkan wasilah-wasilah yang mendekatkan mereka kepada Allah dengan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Nah, sebagai keterangan akhir, dan ini bukan akhir dalam Al-Qur'an, begitu banyak di antaranya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mohonlah kepadaku. Ini perintah dari Tuhan kalian. Mohonlah kepadaku, aku akan mengabulkan permintaan kalian. Mereka yang menyombongkan diri, tidak memohon kepadaku, tidak beribadah kepadaku, sesungguhnya mereka akan masuk ke dalam api neraka jahanam dalam keadaan hina. Dalam surat Zumar, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Balillaha fa'bud wa kum minasyakirin. Allah berfirman, telah diwahyukan kepadamu wahai Rasulullah dan kepada nabi-nabi sebelum engkau. Kalau engkau mempersekutukan Allah, seluruh amalmu akan hancur berguguran dan engkau akan termasuk dari orang yang merugi. Balillaha fa'bud, hendaklah hanya Allah yang kamu sembah, hanya Allah yang kamu mohon. Wa kum minasyakirin, dan jadilah kamu sebagai orang-orang yang bersyukur. Nah, dalam surah Fatir, ini merupakan sedikit lumit dari apa yang Allah terangkan dalam kitabnya. InsyaAllah Ustaz Hamzah akan melanjutkan. Fatir 13. Yulijul laila fin nahar. Allah yang menyisipkan malam ke dalam siang. Wa yulijun nahara fil lail. Allah juga yang menyisipkan siang ke dalam malam. Wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar. Allah juga yang menundukkan, mengendalikan matahari dan bulan. Kullun yajri li ajalin musamma, seluruhnya beredar sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah. Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk. Allah menunjuk, dzalikumullah, itulah Allah yang melakukan semua itu. Rabbukum, yang menjadi pengasuh kalian, pemelihara kalian, yang mengasuh, memelihara juga alam raya dan seluruh isinya. Lahul mulk, kepunyaannya seluruh kekuasaan, tidak ada yang berkuasa kecuali hanya Allah. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir, dan apa-apa yang kalian mohon selain dari Allah, ma yamlikuna min qitmir. Mereka tidak memiliki apa-apa. Jangankan yang besar, qitmir mereka tidak punya. Apa qitmir? Kalau orang mengupas korma, kemudian ada selaput halus di seputar biji korma, itu namanya qitmir. Orang Arab kalau ingin menggambarkan sesuatu yang yang remeh, sepele, yang tidak berarti, maluh syai' walau qitmir. Dia nggak punya apa-apa walaupun hanya qitmir. Jadi maksudnya mereka-mereka yang kalian mohon selain dari Allah, ma yamlikuna min qitmir, jangankan hal yang besar, jangankan mengabulkan doa kalian, hanya sekedar qitmir yang menjadi pelapis halus yang menutupi biji korma, mereka tidak punya. In tad'uhum la yasma'u du'aakum, kalau kalian mohon pada mereka, mereka tidak mendengar permohonan kalian. Mereka tidak akan mampu mengabulkan. Walau sami'u mastajabu lakum, kalau mereka mampu untuk mendengar apa yang kalian panjatkan, mereka tidak akan mampu untuk mengabulkan permintaan kalian. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bi syirkikum, pada hari kiamat mereka akan mengingkari syirik kalian. Wala yunabbi'uka mithlu khabir, dan tidak ada berita yang sebaik yang disampaikan oleh yang maha tahu. Artinya kalau berita datang dari Allah merupakan hal yang pasti. Beda dari riwayat, dari qila atau ucapan fulan dan fulan, tidak sebanding dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala beritakan dalam kitabnya. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, bukan Allah yang butuh pada kalian, tapi kalian yang butuh kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Sesungguhnya Allah Maha kaya lagi maha terpuji. Doa permintaan kalian pada Allah, ibadah kalian kepada Allah bukan menambahkan kekuasaan kalian.
tapi semua manfaatnya kembali kepada kalian. Iyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Kalau Allah kehendaki, Allah kuasa melenyapkan kalian, menggantikan kalian dengan makhluk yang baru. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Semua itu bagi Allah bukanlah merupakan satu hal yang besar dan berat. Artinya jangan kita beranggapan kita ini berharga di sisi Allah. Kalau kehilangan kita, langit bumi akan mengalami kekurangan. Tidak. Harganya kita adalah karunia dari Allah. Kalau Allah ingin melenyapkan kita, betapa mudahnya. Allah kuasa untuk menggantikan kita dengan makhluk yang lebih baik, maka jangan pernah menyombongkan diri kita atau menunjukkan arti kita di hadapan Allah. Karena semua arti yang kita miliki dan nilai adalah pemberian dari Allah. Selanjutnya Ustaz Hamzah insyaAllah akan menambahkan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Begitu jelas dan gamblang dan banyak memang ayat-ayat Quran yang memerintahkan kita agar supaya kita tidak berdoa kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar jangan memohon kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti yang tadi sudah dibacakan di antaranya, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila kamu ditanya oleh hamba-hambaku tentang aku, ya, langsung Allah katakan fa inni qarib. Biasanya kalau bentuk pertanyaan ini jawabannya Allah Subhanahu wa taala sebutkan qul, ada pada diawali dengan qul, ya. Yas'alunaka 'anil anfal contohnya, ya. Qulil anfalu lillahi war rasul. Yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adzan fa'tazilun nisa. Jadi diawali dengan kata qul, ya, ketika ada yang bertanya kepada Rasulullah kemudian diperintahkan oleh Allah, katakan kepada mereka. Tapi uniknya tentang berdoa kepada Allah langsung, Allah Subhanahu wa taala tidak katakan qul, katakanlah ya Rasulullah. Enggak, langsung Allah katakan fa inni qarib, sesungguhnya aku ini dekat, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan memenuhi seruannya orang yang menyeru kepadaku, yang berdoa kepadaku. Idza da'an, kalau dia berdoa kepadaku. Oleh karena itu kemudian fastajibuli, maka penuhilah seruanku, ya, dengan mentaati Allah, dengan bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Juga fastajibuli tadi sudah terangkan ada makna yang lain, yaitu ya, di samping itu maknanya bukan makna yang lain, tapi cakupan maknanya juga kalau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita memohon artinya mohonlah dengan sungguh-sungguh, minta diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab di hadis Nabi kita Muhammad SAW, ya, Rasulullah mengatakan innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin lahin. Allah tidak akan terima doa dari orang yang berdoa tapi hatinya lalai. Artinya dia tidak berdoa dengan ikhlas, tidak berdoa dengan khusyuk, ya. Karena berdoa dengan khusyuk, ya, dengan ikhlas, dengan penuh ketawadhuan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di sini saya ingin bacakan juga ayat dari surah Ghafir. Jadi memang banyak sekali ayat-ayat nih yang memerintahkan kita jangan salah kalau berdoa, itu kalau memohon, yaitu memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ayat 60 tadi sudah dibacakan oleh Ustaz Husin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qala rabbukum, Tuhanmu mengatakan, ud'uni, serulah aku, berdoalah kepadaku, astajib lakum. Ya, ini jawabannya. Ini kalau tadi ud'uni ini fi'il syarat, ini jawab syaratnya, yaitu aku pasti akan kabulkan doa kamu. Ya. Jadi ini juga sejalan tadi dengan ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'in. Kalau ini dalam bentuk fi'il amr, ud'uni, ya, serulah aku, ya,
berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan kepada kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sungguhnya mereka-mereka ya, yang sombong ya, dari tidak mau menyembah kepadaku, ya, tidak mau beribadah kepadaku. Ya, di antaranya juga maksudnya nggak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa tadi disebutkan mukhul ibadah. Jadi mereka-mereka yang sombong, yang tidak mau mengabdi kepada Allah, tidak mau memohon kepada Allah, Allah katakan sayadkhuluna jahannama dakhirin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan lagi, Allahul ladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira. Allah terangkan lagi bagaimana ya supaya meyakinkan kita memohonnya kepada Allah. Ya, Allah ini Maha Kuasa. Allah sebutkan ya, bagaimana kekuasaan Allah. Allah lah yang menjadikan untuk kalian ada waktu malam supaya kalian beristirahat. Allah sebutkan anugerah-anugerah Allah Subhanahu wa taala yang kita nggak pakai minta, Allah kasih. Ya. Allah sebutkan wan nahara mubsira, ya. Dan juga siang hari bagaimana kita bisa beraktivitas di sana dengan diperlihatkan sinar yang terang di sana, kita bisa beraktivitas ya, berusaha di waktu siang itu. Kemudian Allah katakan innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Sungguhnya Allah begitu besar karunia-Nya kepada manusia, akan tetapi banyak dari manusia yang tidak bersyukur. Jadi ini Allah sebutkan karunia Allah begitu banyak ya, yang Allah berikan kepada kita. Kemudian Allah tegaskan lagi, dzalikumullahu rabbukum khaliqu kulli syai' la ilaha illahu fa anna tufakun. Kemudian Allah ingatkan lagi, itulah Allah Tuhan kalian, pencipta segala sesuatu. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan melainkan Dia. Ya. Fa anna tufakun. Maka kenapa kalian kok masih bisa disimpangkan? Udah begitu banyak nikmat Allah, begitu banyak karunia-Nya, begitu jelas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kok kenapa kalian bisa disimpangkan dari ayat-ayat Allah? Kenapa kalian bisa kok menyeru kepada selain Allah? Kadzalika yufakul ladzina kanu biayatillahi yajhadun. Demikianlah dipalingkannya orang-orang yang mereka itu ingkar dengan ayat-ayat Allah. Kemudian Allah ingatkan lagi tentang kebesaran Allah. Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qararan was samaa'a binaa'a wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa razaqakum minat thayyibat dzalikumullahu rabbukum fatabarakallahu rabbul alamin. Allah lah yang telah menjadikan untuk kalian bumi ini tempat tinggal kalian. Was samaa'a binaa'a, dan langit-langit sebagai bangunan yang kokoh, di mana Allah Subhanahu wa taala atur semuanya itu sehingga benda-benda langit ya tidak berbenturan dengan bumi, dengan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. Dari Allah lah yang membentuk kalian, membentuk rupa kalian, lalu kalian dibentuk dalam rupa yang terbaik. Wa razaqakum minat thayyibat, dan Allah memberikan rizki kepada kalian dari hal-hal yang baik. Dzalikumullahu rabbukum, itulah Allah Tuhan kalian. Fatabarakallahu rabbul alamin, maka sungguh ya, maha berkah Allah, maha baik, maha langgeng, maha luas kebaikannya Allah Rabbul Alamin. Kemudian ayat berikutnya Allah ingatkan lagi, huwal hayyu la ilaha illahu, dialah yang maha hidup ya. Allah tidak pernah mati ya. Bahkan di ayat yang lain al hayyul qayyum, Allah yang maha hidup ya. Kehidupan kita diberikan oleh Allah, kita bisa mati ya. Allah yang maha hidup, al qayyum ya, yang maha mengatur, yang maha berdiri sendiri, yang mengatur segala alam semesta ini. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak dihinggapi rasa ngantuk ataupun tidur. Artinya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi kita, senantiasa mengatur kita. Kulla yaumin huwa fi syan. Setiap hari Allah Subhanahu wa taala
dalam keadaan sibuk, dalam keadaan artinya selalu mengawasi kita. Tidak ada sesuatu pun yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah bilang lagi, fad'uhu, maka berdoalah kepada Allah mukhlishina lahuddin. Berdoalah kalian kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Dengan mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan pengabdian kepadanya. Artinya berdoalah kepada Allah dengan sebersih-bersihnya hati kita. Arti dengan tidak ada dikotori kesyirikan, tidak dikotori hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini tegaskan berkali-kali Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Quran menegaskan kepada kita untuk kita memohon kepadanya. Ya, ini di antara ayat Al-Quran, masih banyak lagi ayat-ayat yang lain yang begitu jelas bagaimana kita ini hendaknya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan bahwasanya Allah ini begitu dekat dengan kita. Kalau ada misalnya kita dekat sama seorang, kita mau minta sesuatu sama dia, masa mintanya sama orang yang jauh gitu? Artinya tentu orang yang dekat ini tersinggung nanti gitu kan. Artinya marah seperti itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan Allah lebih dekat kepada kita min hablil warid, dari urat nadi kita. Bagaimana kita memohon kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang begitu banyak di dalam Al-Quran berkali-kali. Kalau kita masih artinya tidak ngeh juga, artinya tidak sadar juga, seperti yang disebutkan tadi oleh Ustaz Husain dalam surah Al-Isra, ada orang menyeru kepada selain Allah, walaupun itu adalah yang diseru, yang dianggap Tuhan oleh mereka, yaitu Nabi Isa atau Nabi Uzair tadi dalam surah Al-Isra itu. Sungguhnya mereka sendiri itu, para nabi itu, mereka berdoa mencari wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mereka itu bertakarrub kepada Allah, beribadah dan menjalankan perintah-perintah Allah. Maka artinya semuanya itu mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa kita tidak mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala itu, intinya. Adapun kita bukan berarti juga kalau kita minta tolong bantuan sama seorang itu nggak boleh, itu boleh Dan ini suka ada disalah artikan, wa idza ista'anta fasta'in billah. Itu benar dalam segala sesuatu kita harus memohon kepada Allah, tapi bukan mengabaikan. Nggak boleh kita misalnya, Pak Krisna, saya minta tolong apa gitu, misalnya dalam hal-hal yang mampu oleh manusia, itu nggak masalah. Itu orang lagi kecebur sumur misalnya, diminta tolong ambilkan tangga sama seorang kan, itu boleh, nggak masalah. Itu dalam hal sesuatu fi maqduril insan, dalam sesuatu yang disanggupi oleh manusia, itu tidak masalah. Tapi ini adalah segala hal, tentunya itu manusia adalah sebagai sebab, segala sesuatunya kita hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling dekat kepada kita, yang paling tahu tentang diri kita, tentang kemaslahatan diri kita, dan juga yang paling mengawasi kita. Mungkin itu saja. Allah alam. Tambahkan sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi agar tidak disalahpahami tadi, seperti yang Ustaz Hamzah katakan, kita bedakan antara doa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa dengan kita memohon pertolongan kepada sesama kita, sesama hamba, yang bukan berarti ibadah kepada orang tersebut, tapi bahagian dari kerjasama. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi bekerja samalah dalam perbuatan baik dan ketakwaan. Jadi apa yang kita minta kepada teman kita, saudara kita, apa yang menjadi kemampuan orang tersebut,
untuk membantu kita bahagian dari ta'awun, bukan doa. Tapi kalau doa hanya kita peruntukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hal ini merupakan adab yang diajarkan Al-Quran. Sebagai contoh Mas Krisna ya, ketika malaikat Jibril datang untuk menyampaikan kabar dari Allah bahwa Allah mengabulkan permohonan Zakaria. Permohonan Zakaria. Ketika Nabi Zakaria berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a, wahai Tuhanku, anugerahkan bagiku keturunan yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa hamba-Mu. Zakaria memohon kepada Allah, dari sisi Allah, Allah kirimkan malaikat untuk menyampaikan kabar. Dari Zakaria kepada Allah namanya maqam al-ubudiyah. Maqam ubudiyah. Dalam doanya tidak dipetunjukkan kepada Jibril. Dia mengatakan, wahai Jibril, sampaikan pada Allah. Maqam ubudiyah kepada Allah. Tapi dari Allah kepada Zakaria itu kembali kepada kehendak Allah, apakah akan berbicara langsung kepada Zakaria atau melalui perantara. Kalau langsung seperti kepada Nabi Musa, begitu juga kepada Rasul ketika diisrakan dan dimi'rajkan. Kalau tidak langsung melalui utusannya. Ini namanya maqam al-kibriya, maqam al-azamah wal kibriya. Tidak semua orang diajak berbicara langsung. Oleh karena itu Allah berfirman, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallamallah wa rafa'a ba'dahum darajat. Di antara nabi dan rasul ada yang kami utamakan atas nabi dan rasul yang lain, di antaranya ada yang diajak berbicara langsung oleh Allah. Jadi kalau dari Allah kepada hambanya, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kehendaknya bisa langsung berbicara kepada Nabi Allah Musa, ya, kepada Nabi yang Allah kehendaki. Tapi kebanyakannya Allah mengutus malaikatnya Jibril sebagai pembawa kabar dari sisi Allah. Ketika Nabi Zakaria berdoa, Allah kirimkan Jibril membawa kabar gembira. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Malaikat membawa kabar gembira menyeru Zakaria ketika sedang sholat dalam mihrabnya, tempat dia beribadah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kabar gembira kepadamu wahai Zakaria dengan seorang anak yang langsung diberikan nama Yahya oleh Allah, yang akan membenarkan kalimat Allah, menyampaikan kalimat Allah yang Allah turunkan pada nabi-nabi sebelumnya. Wa sayyidan, dan dia seorang pemimpin di tengah kaumnya. Wa hasura, orang yang betul-betul menjaga dirinya dalam ketakwaan kepada Allah. Jadi malaikat Jibril menyampaikan kabar gembira. Begitu Zakaria mendengar, Zakaria tidak mengatakan wahai Jibril sampaikan pada Allah, tapi langsung Zakaria berbicara kepada Allah. Qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa qad balaghani al-kibar wa imraati aqi. Wahai Tuhanku, bagaimana saya akan dapat anak? Saya sudah lanjut usia tua renta, sedangkan istri saya mandul. Jadi langsung Zakaria berbicara pada Allah dalam doa. Tapi ketika dijawab oleh utusan Allah. Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu melakukan hal tersebut yang Allah kehendaki. Demikianlah Tuhan melakukan apa yang Allah kehendaki. Kembali Zakaria berkata kepada Allah, qala rabbi ij'alni ayah, wahai Tuhanku, berikan aku tanda. Dijawab oleh Jibril, qala ayatuka alla tukalliman nasa thalathata ayyamin illa ramza. Kamu tidak akan mampu berbicara selama 3 hari, ya, kecuali dengan menggunakan bahasa isyarat. Kita lihat dialog antara Zakaria, ya, dengan Allah. Pada saat memohon bertanya kepada Allah, pada saat jawaban datang melalui Jibril. Begitu juga dalam surat Maryam.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Idz nada rabbahu nidaan khafiyyan. Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bidu'aika rabbi shaqiyya wa inni khiftu al-mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqira fahab li min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiya waj'alhu rabbi radiya. Kemudian ya Zakaria, ketika apa? Ketika datang jawaban, ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu sabi. Inna nubashiruka di sini siapa yang datang? Jibril. Jibril. Karena menggunakan kata inna, kabar dari Allah, tapi yang menyampaikan Jibril. Jadi dalam ayat ini Allah sebutkan dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Kisah cerita mengenai rahmat Allah yang Allah berikan kepada hambanya Zakaria. Idz nada rabbahu nidaan khafiyya, ketika dia memanggil Tuhannya dengan lembut, dengan suara yang lirih penuh kehusyuan. Dia berkata, qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba. Wahai Tuhanku, tulangku telah rapuh, rambutku telah putih penuh dengan uban. Dan aku tidak pernah kecewa, wahai Tuhanku, dikala memohon kepadamu. Lalu setelah itu, wa inni khiftul mawaliya min wara'i, dan saya takut nanti pengikut-pengikut saya setelah saya kembali kepadamu ya Allah akan nyimpang dan nyeleweng. Fahabli min ladunka waliya, anugerahkan bagiku seorang anak keturunan yang akan menjadi penerusku, waliku yang memimpin mereka. Kemudian yarithuni wa yarithu ali min ali yaqub waj'alhu rabbi radiya, yang akan mewarisi aku, mewarisi juga apa-apa yang diwariskan dari keluarga Yakub dari risalah Allah, ya. Yarithuni wa yarithu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiya, dan jadikan dia sebagai hamba yang kau ridhai. Dijawab oleh Allah, ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu sabiyya. Wahai Zakaria, kami menyampaikan kabar gembira kepadamu. Ini Jibril menyampaikan kabar dari Allah bahwa engkau akan mendapatkan seorang anak, ya, yang bernama Yahya. Tidak pernah kami berikan nama ini sebelumnya untuk seseorang. Kemudian apa? Begitu Zakaria mendengarkan kabar gembira, dia terkejut, langsung berkata, qala rabbi. Bukan qala ya Jibril, tapi qala rabbi. Dia berkata, wahai Tuhanku, anna yakunu li ghulam, bagaimana saya akan mendapatkan seorang anak? Wa kanat imraati aqira, istriku mandul. Wa qad balagtu minal kibari itiya, dan saya sudah sampai usia lanjut dan tua renta. Dijawab oleh Jibril, qala kadzalika qala rabbuka, demikianlah Tuhanmu berkata, huwa alayya hayyinun wa qad khalaqtuka min qablu wa lam yaku syai'a. Hal tersebut mudah bagi Allah. Aku telah menciptakan kamu sebelumnya tanpa ada apa-apa. Kembali Zakaria berkata, qala rabbi ja'alli ayah, wahai Tuhanku, berikan aku tanda. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalatha layalin sawiya. Begitu juga ketika Allah mengirimkan kabar gembira melalui Jibril kepada Maryam. Idh qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bi kalimatin minhu ismuhul Masihu Isa ibn Maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa minas salihin. Qalat rabbi anna yakunu li waladun wa lam yamsasni bashar. Qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ketika malaikat datang ke hadapan Maryam, Allah menyampaikan kabar gembira untukmu, wahai Maryam, engkau akan mendapatkan seorang anak melalui kalimat Allah, kun fayakun. Dan Allah berikan nama langsung
Al-Masih Isa bin Maryam. Wajihan fid dunya, orang yang terkemuka di dunia. Kemudian wajihan fid dunya wa minal muqarrabin, dan dia termasuk dari hamba-hamba yang muqarrabin, didekatkan kedudukannya dari kebesaran dan keagungan Allah. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Dia berbicara ya kepada manusia baik pada masa kecil, bayi maupun di saat dewasa nanti. Wa minas salihin, dan dia dari hamba Allah yang saleh. Begitu Sayyidah Maryam dengar hal ini, langsung dia berkata, qalat rabbi anna yakunu li walad, wahai Tuhanku, bagaimana saya akan dapat seorang anak sedangkan saya nggak pernah disentuh oleh seorang manusia, ya. Kemudian apa? Qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Jibril menjawab, demikianlah Tuhanmu menciptakan apa yang dikehendaki. Kalau dia menetapkan sesuatu, idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun, cukup baginya kun fayakun, tanpa sebab, tanpa tahapan seperti yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kita lihat pada ayat-ayat ini bahwa pada saat seorang hamba memohon kepada Allah, langsung dia menyampaikan doanya, walaupun di sampingnya terdapat Jibril. Itulah maqam ubudiyah. Tapi dari Allah kepada hambanya, itu kembali pada kehendak Allah. Apakah Allah langsung akan berbicara padanya, ataukah melalui perantara, itu semua kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah kalau gitu para ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Apa yang kita sampaikan ini bukan untuk mencerca, bukan untuk memojokkan, mendiskreditkan satu kaum, tapi untuk mengajak kita beramai-ramai menikmati nikmat Allah yang paling besar, yang paling indah, yaitu kesempatan untuk berdoa. Bagi siapa saja, tanpa ada batasan, tanpa harus menyampaikan melalui perantara, yang akhirnya membuat kita mengalami kesulitan. Sebelum persoalan kita selesai, doa kita persoalan kita, akhirnya tambah lagi perantara, belum lagi biaya kita mesti keluarkan. Coba, bagaimana pusingnya kita berhadapan dengan KTBLC, dengan rekomendasi, apalagi negara Arab, ada tausiah. Apa aja pekerjaan, kita punya urusan harus ada tausiah. Biasanya dari orang-orang besar, atau dari amir, atau dari raja. Tapi kepada Allah yang maha besar, kita bisa langsung minta, mohon kepadanya. Pintunya tidak tertutup siang dan malam. Oleh karena itu jangan pernah kita berkecil hati, mohon dengan tulus, ikhlas, yakin Allah akan kabulkan doa kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Hussein, Ustaz Hamzah atas uraiannya. Al-Quran memerintahkan kita untuk berdoa hanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Ya, mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya untuk kejernihan kita. Baik saya Muhammad Krisna, Neza, kemudian juga Fikri, Fahri, Anis Muhalim, dan Yusuf Subangkit, mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.